Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menemukan studi kasus sistem informasi penjualan pada ponsel di sebuah toko menggunakan MySQL dan kode Igniter yang disusun oleh kelas 5C dan D yang terdiri dari Ahmad Nurfai, Warlim, Wartani, Yayan Suhendar. Nah, studi kasusnya itu sendiri, jika sebuah gerai ponsel hanya menjual barang seadanya dalam jumlah yang kecil, maka tidak ada masalah yang berkaitan dengan laporan pembukuan. Namun jika gerai menyediakan segala barang dengan lengkap dan dalam jumlah yang sangat banyak, maka akan mengalami kesulitan dalam proses pencatatan laba rugi. Dengan demikian, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengatasi masalah tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk mengembangkan sistem informasi penjualan pada gerai ponsel. Nah, di sini kelompok kami akan membuatkan aplikasi berbasis database untuk sistem informasi penjualannya. Nah, tujuannya itu sendiri adalah untuk merancang dan membuat sistem informasi penjualan pada gerai atau toko telepon genggam dengan studi kasus di gerai ponsel Mikromedia Terbaru. Perancangan sistem. Dalam perancangan sistem, agar memperoleh hasil yang diharapkan, maka dibutuhkan adanya beberapa alat-alat perancangan sistem, seperti yang pertama diagram alir data atau data flow diagram yang kita singkat DFD. Nah, DFD ini memperlihatkan bagaimana aliran informasi dan transformasi data dalam suatu data informasi. DFD dapat digunakan untuk merancang logika sebuah program atau rincian pemrosesan data. Nah, yang kedua, ERD, Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah modul yang dideskripsikan hubungan antara penyimpanan dalam DFD. Nah, ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antara data. Yang ketiga, perancangan basis data. Basis data merupakan kumpulan dari kata yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang tidak tersimpan di komputer dan digunakan perangkat tertentu untuk memanipulasinya. Yang keempat, normalisasi. Nah, normalisasi itu sendiri adalah proses normalisasi merupakan proses yang mengelompokkan data sistem menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti data dan relasinya. Pada normalisasi akan selalu diuji pada beberapa kondisi. Apakah ada kesulitan di dalam menambahkan, menghapus, mengubah, atau membaca pada suatu basis data. Nah, ini adalah gambaran diagram entity relationship untuk aplikasi yang kita buat, yaitu sistem informasi penjualan. Nah, ini adalah rancangan basis data sistem penjualan itu sendiri. Nah, kita di sini akan melihat database untuk sistem penjualan itu sendiri. Kita hidupkan exam sebelum kita ke PHP My Admin. Nah, di sini stop itu berarti tandanya sudah hidup examnya.
untuk ke phpMyAdmin kita masukkan link localhost. Nah, localhost phpMyAdmin. Nah, ini adalah database penjualan sistem informasi yang kita buat tadi, yang di dalamnya terdiri dari tabel barang, tabel kontak, tabel pegawai, tabel pelanggan, tabel penjualan detail, tabel penjualan header, sesuai rancangan basis data yang kita buat, seperti tabel barang, kontak, penjualan, pegawai, pelanggan, dan penjualan header. Nah, pada tabel barang terdiri dari kode barang, nama barang, stok, dan harga. Nah, di sini saya sudah menginputkan beberapa barang ke dalam tabel barang itu sendiri, seperti nama HP. Pada tabel kontak itu terdiri nama adminnya itu sendiri, nama yang bisa mengakses aplikasi sistem penjualan informasi itu sendiri. Nah, ini tabel pegawai. Tabel pegawai ini terdiri dari admin dan juga pegawai. Nah, masing-masing pegawai ini mempunyai user dan password masing-masing untuk bisa mengakses ke sistem informasi penjualan itu sendiri. Nah, nama pelanggan, tabel pelanggan terdiri dari kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan email. Yang di sini saya sudah memasukkan nama-nama pelanggan seperti di sini. Ini adalah penjualan detailnya. Dari ini adalah terdiri dari kode penjualan, kode barang, dan QT. Ini adalah tabel penjualan header. Tabel penjualan header ini terdiri dari kode penjualan, kode pelanggan, total, tanggal penjualan, dan pegawai. Nah, ketika kita sudah membuat database sistem informasi penjualan ini, kita koneksikan ke suatu aplikasi, yaitu kode Igniter, karena di sini saya menggunakan kode Igniter sebagai aplikasinya. Yang pertama kita harus lakukan mengekstrak kode Igniter ke exam. ttdocs, dan ini penjualan. Nah, saya kode Igniternya saya namai dengan penjualan, akan mempermudah pembacaannya. Nah,
Jika kita mau mengkoneksikan database yang sudah kita buat ke dalam kode igniter, kita klik config, database, klik kanan, edit. Nah, di sini kita akan mengkoneksikan database ke aplikasi sistem penjualan berbasis web menggunakan kode igniter. Nah, yang pertama hostname. Nah, hostname-nya kita memilih localhost, karena emang localhost berarti kita tidak perlu harus koneksi ke internet. Username-nya root berarti kita bisa melakukan apapun yang kita mau untuk aplikasi ataupun database-nya itu sendiri. Database-nya seperti yang sudah kita buat, yaitu database penjualan. Database penjualan. Kita masukkan database penjualan. DB drivernya MySQL. Nah, selesai. Kita sudah mengkoneksikan database yang kita buat tadi di phpMyAdmin ke dalam aplikasi sistem penjualan berbasis web menggunakan kode igniter. Kita save. Nah, sudah tersave. Berarti kita sudah mengkoneksikan. Kita bisa mencoba aplikasi penjualan localhost seperti apa yang sudah kita buat tadi dengan judul penjualan. Nah, di sini kita terhubung ke aplikasi sistem informasi penjualan. Masukkan yaitu admin, karena kita sebagai posisi admin. Sebenarnya bisa kita ubah, cuman di sini kita biar mempermudah, karena memang admin sendiri itu untuk yang bisa memang mengakses ke sistem penjualan itu sendiri. Nah, ini adalah aplikasi sistem informasi penjualan ponsel. Sebenarnya aplikasi ini bisa dibuat untuk penjualan apa saja, tapi di sini saya memilih studi kasus sistem informasi penjualan HP di gerai ponsel di Tuparep. Nah, menu penjualan ini terdiri dari nomor, tanggal, kode penjualan, jumlah, dan harga. Di sini saya sudah memasukkan nama barang dan harga, dan ini adalah tanggal penjualan, kode penjualan, satu item, dan harga penjualan.
Di sini kita bisa menambahkan ketika ada pembeli, kita bisa menambahkan di sini. Misalkan kita bisa lihat daftar pelanggan mungkin yang sudah ada, misalkan Basit dengan alamat, kita tambah barang, nama barang apa, misalkan dia membeli HP Samsung. Nah, kita bisa lihat Samsung harganya berapa, kode barangnya, dan kita bisa lihat stoknya berapa. Jadi ketika kita ada pembeli, kita sudah tahu masih ada stok atau tidak. Nah, jumlah pengadaan, misalkan dia membeli 1, simpan. Otomatis dia akan memasuki ke database ketika kita mengesep. Nah, tanggal 28, kode penjualan 1 item dan harganya sekian. Ketika kita menginput data ataupun menambah data, kita akan langsung terkoneksi ke database yang sudah kita buat. Ketika kita menambah, otomatis yang di database yang kita buat tadi itu akan bertambah juga. Nah, ini adalah laporan penjualan dari, misalkan dari tanggal Januari sampai tanggal 20 Januari. Kita bisa melihat informasi penjualannya. Nah, di sini memang aplikasinya belum sepenuhnya selesai, jadi masih gagal, belum kebaca. Nah, di master data ini terdiri dari pelanggan, pegawai, dan kontak. Nah, barang kita bisa menambahkan stok ketika ada stok banyak. Kita seperti tambah stok, kita input barang, misalkan namanya cross. HP cross. Stok misalkan 4, harga misalkan 1 juta. Kita save. Nah, di sini kita menginput data, otomatis database yang penjualan yang kita buat tadi akan bertambah sesuai dengan kita ya tambahkan di sini. Begitu juga dengan pelanggan, pegawai, dan kontak. Nah, selesai. Kita sudah menemukan bagaimana sistem aplikasi ini berjalan untuk toko di ponsel di Tuparep itu agar bisa bekerja dengan maksimal dan bisa mempersingkat dan juga mempermudah pembukuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.